Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Mungkin di antara kita tidak ada yang tidak pernah mencongkel sisa makanan yang ada menempel di sela gigi kita. Namun, tahukah sahabat, ada kisah di masa lalu yang mana seorang ahli ibadah yang dihukum di dalam kuburnya akibat dari congkel gigi. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beberapa rahmat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu memberikan mukjizat kepada mereka. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Di antara beberapa mayat yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa, ada satu kisah yang menarik dan bermanfaat untuk dijadikan pelajaran, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan mayat yang sudah mati selama 70 tahun. Kisah ini dimulai pada saat rombongan berjalan di kawasan kuburan. Saat melintasi kuburan tersebut, Nabi Isa alaihissalam mendengar jeritan suara laki-laki minta tolong dan dalam keadaan amat kesakitan dari dalam kubur. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ingin mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Dan pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah untuk menghidupkan orang yang menjerit dari dalam kubur tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, kuburan tersebut terbuka dan ruh jenazah tersebut kembali ke jasadnya. Jenazah terbangun dan bertanya-tanya, apakah kiamat telah tiba? Dan orang-orang yang hadir pun menjawab, belum, tapi utusan Allah yang bernama Nabi Isa, inilah yang meminta kepada Allah untuk menghidupkanmu kembali. Jenazah itu bertanya, wahai Nabi Isa, mengapa engkau meminta untuk menghidupkanku kembali? Nabi Isa alaihissalam bertanya, sejak kapan engkau meninggal? Jenazah menjawab, kurang lebih 70 tahun yang lalu. Nabi Isa alaihissalam bertanya lagi, apa kebaikanmu semasa hidup? Jenazah itu menjawab lagi, semasa hidup amal kebaikanku banyak, orang-orang juga menilaiku sebagai orang yang alim, dan Allah juga sudah mengampuni dosaku kecuali satu hal. Kemudian jenazah melanjutkan, semasa hidup aku bekerja sebagai pengangkut barang. Suatu ketika aku mengangkut satu ikat kayu bakar milik seseorang untuk diangkut ke rumahnya. Di tengah perjalanan aku merasa lapar dan memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Setelah makan aku melanjutkan perjalanan. Namun aku merasakan ada makanan yang terselip di gigiku. Lalu tanpa sepengetahuan pemilik kayu bakar tersebut, aku memotek kayu bakar tersebut dan mengambilnya untuk membersihkan gigiku. Dan Allah menghisapku akan hal tersebut dan memerintahkan pada diriku untuk mengganti haknya. Lalu selama 70 tahun aku dihukum hanya karena hal tersebut. Dan sampai saat ini aku menunggu pemilik kayu bakar tersebut yang masih hidup. Bila nanti ia mati, aku mengharapkan ia menghalalkan kayu untuk tusuk gigi tersebut untuk diriku. Maka hanya dengan hal itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni diriku. Namun jika pemilik kayu tidak menghalalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni diriku. Sahabat surga, begitulah yang diceritakan jenazah tersebut dan dapat menjadi hikmah buat kita semua, bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita sekecil apapun pasti akan diminta pertanggungjawabannya dan pasti dihitung hisabnya. Demikianlah kisah yang terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam tentang orang yang dihukum selama 70 tahun hanya karena tusuk gigi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.